Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan presentasikan sebuah jurnal yang berjudul Penentuan Bioaksesibilitas Vitamin B1, 2, dan 3 dalam makanan bayi berbasis sereal yang tersedia secara komersial. Berikut ini abstrak dari penelitian ini, di mana vitamin B1, 2, dan 3 adalah komponen nutrisi yang penting bagi komponen nutrisi yang penting dari makanan bayi yang berbahan dasar sereal. Nah, hal ini penting untuk mengetahui bioaksesibilitas vitamin ini untuk nutrisi bayi dan anak kecil. Nah, dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi bioaksesibilitas vitamin B1, 2, dan 3 pada makanan bayi berbahan dasar sereal terhadap pH asam lambung bayi yang berbeda dengan menggunakan sistem pencernaan in vitro. Dan jumlah vitamin B1, 2, dan 3 dalam 13 makanan bayi berbasis sereal ditentukan dengan menggunakan HPLC. Jika dibandingkan dengan pernyataan pada label, jumlah vitamin B1 berada di kisar antara 105 hingga 246% dan B2 berada di kisaran 107 hingga 207%, dan untuk vitamin B3 berada di kisaran antara 115 hingga 170% dari masing-masing jumlah yang tercantum dalam makanan bayi yang berbasis sereal. Nah, bioaksesibilitas rata-rata tiamin ini dihasilkan dari riboflavin dan asam nikotinat dan nikotinamida, dan dalam makanan bayi itu berbasis sereal pada pH 1,5 berturut-turut yaitu 81, 79, 39, dan 51%. Kemudian pH akan meningkat menjadi 4 rata-rata biostabilitasnya itu masing-masing yaitu 65, 67, 33, dan 41%. Sehingga diperkirakan bahwa biostabilitas vitamin B1, 2, dan 3 ini secara signifikan dipengaruhi oleh stabilitas suhu pH saluran pencernaan dan kandungan serat makanan, serta ikatan dengan polisakarida dan polipeptidanya. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa bioaksesibilitas vitamin yang larut dalam air ini mungkin rendah secara in vivo. Kemudian kita memasuki pendahuluan dari penelitian ini, di mana sereal ini merupakan makanan pendamping bayi yang direkomendasikan bersama dengan ASI setelah usia 6 bulan. Nah, umumnya sereal ini kaya akan vitamin B1, B2, dan B3. Nah, asupan harian vitamin B1 untuk bayi yang berumur 0 hingga 12 bulan itu berkisar antara 0,1 hingga 0,3 mg, dan untuk anak kecil yang berumur 12 hingga 36 bulan berkisar antara 0,5 hingga 0,6 mg. Begitu juga pada vitamin B2. Nah, kemudian untuk vitamin B3 di sini asupan harian vitamin B1 itu berkisar antara 5 hingga 6 mg dan 7,10 mg. Saat ini, Turkish Food Codex menetapkan batas maksimum yang diperbolehkan untuk vitamin B1, 2, dan 3 dalam makanan bayi, di mana harus dihitung dengan nilai yang tertera pada label tanpa mempertimbangkan jumlah terukur dan bioaksesibilitasnya. Untuk itu, jumlah dan bioaksesibilitas dari kandungan vitamin B ini perlu dilakukan analisa untuk memastikan kandungan yang tertera di kemasan sesuai dengan kandungan aslinya. Nah, saat ini tingkat bioaksesibilitas yang larut dalam air ini dapat bervariasi. Hal ini bergantung pada keasaman lambung, karena pH asam lambung bayi lebih tinggi daripada pH asam lambung orang dewasa, sehingga bioaksesibilitasnya yang larut dalam air akan terpengaruh. Nah, saat ini ada data yang terbatas tentang pencernaan vitamin pada bayi dan anak kecil, karena studi klinis pada bayi dibatasi oleh kendala etika. Oleh karena itu, saat ini studi in vitro menawarkan keuntungan besar dibandingkan dengan di in vivo karena tidak adanya masalah etika, biaya rendah, dan waktu yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Nah, model gastrointestinal in vitro memungkinkan pengamatan perubahan struktural pencernaan dan pelepasan nutrisi. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi bioaksesibilitas vitamin B1, 2, dan 3 dalam makanan bayi yang berbahan dasar sereal pada pH asam lambung bayi yang berbeda dengan menggunakan sistem pencernaan in vitro. Nah, jadi di sini juga kita tentukan jumlah vitamin B1, 2, dan 3 dalam 13 makanan bayi yang berbasis sereal dengan menggunakan HPLC.
Nah, jadi bioaksesibilitas ini didefinisikan sebagai jumlah nutrisi yang dicerna dan tersedia untuk diserap di usus setelah pencernaan. Oleh karena itu, bioaksesibilitas ini digunakan untuk memprediksi bioavailabilitas nutrisi dalam makanan. Kemudian kita masuki metode penelitian, di mana di sini sampel yang kita gunakan yaitu sampel makanan bayi sereal yang dibeli secara acak dari pasar Istanbul di Turki. Dan di sini kita menggunakan sampelnya itu 13 sampel dan tipe produknya itu ada untuk bayi yang berumur 6 hingga 36 bulan dan untuk anak kecil yang berumur 4 hingga 6 bulan. Nah, kemudian di sini untuk produk kandungan dari sereal ini kita menggunakan di sini adanya variasi kandungan di mana adanya menggunakan sereal dan bubuk susu dan kemudian di sini menggunakan buah-buahan dan juga yogurt dan madu. Nah, kemudian kita lakukan langkah selanjutnya yaitu dengan ekstraksi sampel, di mana ekstraksi ini berfungsi untuk memisahkan vitamin B dengan komponen lain yang terkandung dalam sampel. Di mana langkah pertama kita lakukan ekstraksi vitamin B3, di mana awalnya sampel yang homogen ditambahkan ke dalam lampu Erlenmeyer, selanjutnya ditambahkan larutan HCl, dan diautoklaf pada suhu 101 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, setelah itu sampel didinginkan pada suhu ruang dan volumenya disesuaikan dengan air deionisasi. Kemudian sampel disaring dan sampel yang telah kita dapatkan dari hasil saringan ini kita lakukan analisis pada HPLC. Kemudian untuk ekstraksi vitamin B1 dan B2 di sini tahapnya itu hampir sama dengan vitamin B3 tadi hingga pada di akhir di autoklafnya. Nah, larutan ini kemudian didinginkan pada pH dengan dan pH-nya itu diatur menjadi 4,5 dengan menggunakan larutan natrium asetat. Kemudian pada tahap ekstraksi enzimatik, di sini kita tambahkan 100 mg takadiastase dan 10 mg asam fosfat yang ditambahkan ke dalam sampel dan diinkubasi selama 3 jam pada suhu 30 derajat Celcius selama penanas air. Dalam penanas airnya. Kemudian sampel didinginkan dan disaring dengan kertas saring. Nah, hasil dari kertas saring ini nanti kita akan uji pada HPLC-nya. Nah, jadi instrumen yang digunakan di sini yaitu HPLC, di mana HPLC ini digunakan untuk memisahkan diamin, riboflavin, dan asam nikotinat dan nikotinamida. Nah, jadi di sini pada vitamin B1 itu fasa gerak yang kita gunakan yaitu larutan penyangga dan metanol, dan fasa diam kita gunakan di sini itu kolom exilab yaitu dengan C18. Dan panjang gelombang yang kita gunakan untuk UV vis di sini itu 250 hingga 355 nanometer dan laju airnya yaitu 1 mili hingga per menit. Nah, kemudian untuk vitamin B2 ini fasa gerak yang kita gunakan yaitu air deionisasi dan metanol, dan fasa diamnya itu panjang gelombang dan laju airnya itu sama dengan vitamin B1. Nah, kemudian untuk vitamin B3 di sini kita menggunakan fasa gerak dari potasium dihidrogen fosfat dan tembaga 2 sulfat dan hidrogen peroksida. Nah, fasa diam yang digunakan di sini itu sama dengan vitamin B1 dan B2 dan panjang gelombang UV vis yang digunakan itu 322 dan 380 nanometer dan laju alirnya 1 mili per menit. Nah, kemudian terakhir kita lakukan uji bioaksesibilitas tentang di mana di sini prosedur gastrointestinal in vitro dan di bioaksesibilitas vitamin B1, 2, dan 3 itu kita uji pada cairan saliva, lambung, usus, dan empedu. Nah, jadi pada sampel pertama itu kita menggunakan saliva, di mana di sini kita menggunakan enzim alfa amilase, kemudian kita menggunakan sampel lendir dari salivanya. Dan di sini ada beberapa bahan kimia yang kita gunakan yaitu NaCl, urea, dan uric acid. Nah, di sini kita variasikan pH-nya menjadi 6,8. Nah, kemudian untuk sampel yang kedua yaitu berupa lambung, sampel di sini itu kita menggunakan enzim pepsin, kemudian di sini kita menggunakan sampel berupa lendir dan bahan kimia lainnya HCl, CaCl22H2O dan bovin serum albumin. Nah, di sini kita variasikan pH-nya menjadi 1,50. Nah, kemudian untuk sampel yang ketiga yaitu di sini akan kita uji untuk ususnya, di mana di sini kita menggunakan pancreatin sebagai enzimnya, kemudian dipase sebagai sampelnya. Di sini juga menggunakan bahan kimia KCl
NaCl, dan CaCl2H2O, dan bufin serum albumin. Kemudian terakhir untuk empedu, di mana di sini kita menggunakan sampel empedu dan menggunakan bahan kimia lainnya seperti NaCO3 dan CaCl22H2O dan bufin serum albumin. Nah, selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Ulfariana. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk pembahasan. Nah, yang pertama ini merupakan uji parameter validasi. Nah, validasi metode HPLC ini dilakukan terhadap vitamin B1, tiamin, kemudian vitamin B2, riboflavin, dan vitamin B3, niacin, yang terdiri dari senyawa nikotinat asid atau asam nikotinat dan juga nikotiamid. Nah, hasil validasi menunjukkan nilai yang sangat baik dapat dilihat pada tabel 2 di mana linearitas ring atau ring yang dapat terdeteksi untuk keempat jenis senyawa ini menunjukkan nilai yang sangat kecil, yaitu 0, yaitu untuk tiamin dan juga riboflavin. Linear ringnya itu antara 0,05 sampai dengan 0,2 mikrogram per mililiter. Sedangkan untuk vitamin B3, asam nikotinat dan juga nikotinamida, ringnya berkisar antara 1 sampai dengan 10 mg per liter. Begitu juga dengan koefisien korelasi atau nilai linearitas, di mana keempat senyawa ini memiliki nilai linearitas yang sangat tinggi, semuanya di atas 0,99%. Sedangkan untuk LOD, pada tiamin, LOD 0,08, riboflavin 0,02, nikotinic acid yaitu 0,09, dan nikotinamida LOD-nya adalah 0,016. Begitu juga dengan LOQ, LOQ terendah ada pada riboflavin yaitu 0,020, sedangkan LOQ dengan nilai paling tinggi itu pada senyawa nikotinamida. Kemudian reproducibility dan juga repeatability-nya juga menunjukkan nilai yang sangat rendah, dan persen recovery yang dihasilkan sangat baik, yaitu antara di atas 95,2% sampai dengan 102%. Nilai ini masih dapat ditoleransi atau masuk dalam persen recovery yang baik sebagai hasil validasi. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil HPLC dari vitamin B1, B2, dan B3. Yang pertama ini adalah kromatogram dari tiamin atau vitamin B1. Dapat dilihat kromatogram ini terdeteksi pada panjang gelombang eksitasi 366 nanometer dan juga panjang gelombang emisi 445 nanometer. Senyawa tiamin terdeteksi pada waktu retensi antara 4,5 sampai dengan 5,1 menit. Adapun peak-nya dapat dilihat seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya yang kedua ini merupakan kromatogram dari vitamin B2 yaitu riboflavin yang terdeteksi pada gelombang emisi 445 nanometer dan juga eksitasi 525 nanometer. Nah, riboflavin terdeteksi pada waktu retensi yaitu 3 sampai dengan 4,5 menit. Selanjutnya ini merupakan kromatogram untuk vitamin B3 yang terdiri dari dua komponen penyusun utama niacin yaitu asam nikotinat dan juga nikotinamida. Asam nikotinat itu terdeteksi pada waktu retensi 4 sampai dengan 5, sedangkan untuk nikotinamida terdeteksi pada waktu retensi 10,5 sampai dengan 12,5 menit. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil analisa kandungan vitamin B, yaitu kandungan vitamin B1, B2, dan B3 dari ke-13 sampel sereal yang dipilih secara acak. Pada tabel 3 menunjukkan ada 13 sampel sereal dan ada informasi kandungan masing-masing vitamin, yaitu vitamin B1, B2, dan B3 yang tertera di kemasan produk sereal tersebut. Nah, kemudian hasil ini dibandingkan dengan mengukur dengan analisa secara kuantitatif menggunakan instrumen HPLC.
Nah, ada nilai yang diperoleh tidak sama persis, di mana secara keseluruhan nilai yang terukur menggunakan HPLC jauh lebih tinggi dibandingkan nilai kandungan vitamin yang tertera di kemasan. Seperti dapat dilihat pada vitamin B1 pada sampel pertama atau sampel nomor 1 di kemasan tertera bahwa kandungan vitamin B1 yaitu 1,08 mg per 100 gram sampel sereal. Sedangkan setelah diukur menggunakan HPLC, nilainya meningkat menjadi 1,183 mg per 100 gram sereal. Hal ini menunjukkan persen deklarasi atau persen perolehannya itu meningkat 10%, sehingga persennya menjadi 110%. Begitu juga dengan produk sampel sereal yang lainnya. Begitu juga untuk vitamin B2. Nah, pada vitamin B2 ini dari ke-13 sampel hanya 8 sampel yang teridentifikasi atau tertera mengandung vitamin B2. Dan ketika dibandingkan dengan hasil analisa dari HPLC sendiri, maka nilainya juga jauh lebih tinggi dibandingkan nilai yang tertera. Adapun persen delegrasi yang paling tinggi itu ditemukan pada sampel ke-8 dengan persen perolehannya itu mencapai 207%. Kemudian untuk vitamin B3 juga sama, beberapa sampel makanan atau sampel sereal yang mengandung vitamin B3, kemudian dibandingkan dengan pengukuran secara kuantitatif menggunakan HPLC menunjukkan hasil yang sama, di mana hasil pengukuran menggunakan HPLC ini lebih tinggi dibandingkan hasil yang tertera di kemasan. Nah, selanjutnya yaitu analisa bioaccessibility. Bioaccessibility ini merupakan jumlah dari bioakses yang atau jumlah dari vitamin yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, jumlah bioakses ini dilakukan pengujian secara in vitro, di mana menggunakan tabung yang didesain secara in vitro yang dikondisikan pH dan kondisinya itu menyerupai lambung dengan variasi keasaman yang berbeda. Nah, dari beberapa variasi keasaman, variasi pH 1,5 dan pH 4 menunjukkan hasil dengan perbedaan yang sangat signifikan. Nah, untuk vitamin B1 dapat dilihat pada tabel 4. Yang pertama untuk vitamin B1 dari ke-13 sampel dengan nilai konsentrasi vitamin B1 yang telah diukur sebelumnya menggunakan HPLC, kemudian dibandingkan dengan mengkondisikan vitamin B1 ini dalam tabung in vitro, yaitu pada pH 1,5 dan juga pada pH 4. Hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa setelah dikondisikan pH-nya terdapat perubahan dari jumlah bioakses dari vitamin B1, di mana pada pH 1,5 jumlah vitamin yang terdeteksi itu lebih rendah dibandingkan pada kondisi normal. Contohnya pada sampel 1 dapat dilihat pada kondisi normal jumlah dari vitamin B1 yang terdeteksi yaitu 1,183 mg per 100 gram sampel. Sedangkan ketika pH-nya divariasikan secara in vitro, nilainya berubah menjadi 0,982 menurun, kemudian ketika pH-nya dinaikkan menjadi 4, maka jumlah kandungan B1 ini jauh lebih menurun, mencapai 0,826. Begitu juga dengan sampel kedua, 3, dan seterusnya. Hal ini juga terjadi pada pengujian vitamin B2, di mana setelah divariasikan pH, semakin rendah, pada pH rendah, pada pH 1,5 terjadi penurunan konsentrasi yang terdeteksi, dan ketika dinaikkan pH-nya menjadi 4, maka konsentrasi yang terdeteksi menjadi jauh lebih rendah. Adapun dari hasil ini dapat kita ketahui persen dari bioaccessibility atau seberapa banyak komponen atau vitamin B1, B2 yang dapat diserap dari yang tersedia secara total. Nah, di sini untuk vitamin B1 pada pH 1,5 rata-rata persen bioaccessibility-nya itu sekitar 80 sampai dengan 90%. Artinya dari 100% vitamin B1 yang tersedia yang mampu diserap oleh tubuh pada pH 1,5 itu hanya sekitar 80 sampai dengan 90%. Variasi ini berbeda tergantung jenis sampel.
Sedangkan pada pH yang lebih tinggi, pada pH 4, bioaccessibility-nya kembali menurun. Yang tadinya 80-90, kemudian menurun sekitaran 70-60%. Begitu juga hal yang sama terjadi pada vitamin B2. Nah, adanya perbedaan bioaccessibility ketika divariasikan pH ini, kemungkinan berdasarkan jurnal ini diakibatkan oleh perbedaan suhu, kemudian juga perbedaan pH, dan juga pemecahan ikatan peptida dan juga polisakarida dari masing-masing sampel. Nah, selanjutnya ini juga sama, merupakan analisa bioaccessibility untuk sampel vitamin B3 atau niacin. Nah, niacin itu sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu nikotinat asid, asam nikotinat, dan juga nikotinamida. Nah, sama seperti vitamin B1 dan B2 yang telah dijelaskan sebelumnya, sampel niacin ini juga mengalami perubahan konsentrasi yang terukur ketika dilakukan analisa secara in vitro dengan perbedaan pH, yaitu pH 1,5 dan juga pH 4. Pada pH rendah, pada pH 1,5, penurunan bioaksesibilitas itu menurun dari 100% hanya menjadi 40 sampai dengan 50%. Sedangkan pada pH yang lebih tinggi, pada pH 4, penurunan kembali terjadi, di mana rata-rata bioaccessibility vitamin B3 pada pH 4 itu hanya sekitar 30%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa niacin atau vitamin B3 itu memiliki bentuk yang lebih tidak stabil dibandingkan vitamin B2 dan juga B1, sehingga ketika ketika pH-nya itu diganggu, maka dia terjadi penurunan secara signifikan. Nah, adapun penurunan bioaccessibility yang diakibatkan oleh pH itu dikarenakan pemecahan ikatan-ikatan peptida dari protein, di mana pada pH yang lebih tinggi, ikatan-ikatan peptida itu semakin sulit untuk dipisahkan atau dipecahkan, sehingga semakin sedikit vitamin yang dapat dilepaskan dan diserap oleh tubuh. Makanya persen bioaccessibility itu menjadi lebih rendah. Baik, kemudian kesimpulan. Adapun berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan yang pertama, bioavailabilitas atau ketersediaan dan bioaksesibilitas akses dari vitamin B1, B2, dan B3 dalam setiap sampel sereal makanan bayi itu berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh komposisi, kemudian ikatan peptida, dan juga polisakarida penyusun produk tersebut. Kemudian, jika dibandingkan dengan pernyataan atau konsentrasi vitamin yang ada pada kemasan atau label, jumlah vitamin B1, B2, dan B3 yang diukur itu memiliki nilai yang berbeda, di mana jumlah yang terukur menggunakan HPLC lebih tinggi, yaitu antara 105 hingga 246% untuk vitamin B1, kemudian 107% hingga 207% untuk vitamin B2, dan juga 115% hingga 170% untuk vitamin B3 dari jumlah yang tercantum dalam makanan bayi berbasis sereal. Nah, kemudian perbedaan bioaksesibilitas vitamin ini secara signifikan dipengaruhi oleh stabilitas vitamin itu sendiri, kemudian suhu, pH saluran pencernaan, serta ikatan polisakarida dan polipeptida dari komposisi penyusun produk sereal tersebut. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.